Belajar untuk memuji orang lain itu baik sekali. Terutama orang Indonesia sudah terlatih mengkritik orang lain, menjelekkan orang lain, melihat negatifnya orang lain, dan belajar untuk mengatakan sesuatu yang positif akan orang lain itu sangat baik. Amen, saudara? Itu menyehatkan kita loh. Kalau Anda mau umur panjang, belajar bersukacita, melihat akan kebaikan orang lain, keindahan orang lain, dan bukan kejelekannya. Anda mau cepat mati, hidup penasaran, kepahitan terus-menerus, celalah orang lain, maki-maki orang lain, cari terus salahnya orang lain, dan kuburan jadi tempat akhir. Alright, saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Matius pasal yang ke-13. Sebelum saya akan tunjukkan ayatnya kepada saudara, saya mau ceritakan sesuatu yang menarik sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar hampir mungkin let's say sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu ketika saya ke Vancouver, pesawat yang saya tumpangi itu rusak, saudara. Dari Semarang ke Jakarta kami terlambat cukup lama sekali. Tetapi kerusakan itu membawa faidah yang luar biasa. Saya belajar bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan. Amen. Coba katakan kepada sebelahmu, hidupku dalam kontrol Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan hidupku ya. Saya ngalami 2 kali, saudara. Ngalami 2 kali terbang dan pesawatnya rusak. Yang pertama bulan waktu seminar di Singapura, saya naik SQ dengan istri saya dan pesawatnya rusak, kami harus di-delay 3 jam di Jakarta. Sungguh mengejutkan sekali, Singapore Airlines bisa rusak begitu dan kami harus tunggu 3 jam lamanya. Saya keluar dan kemudian saya pernah ceritakan kepada saudara bahwa itu diizinkan Tuhan untuk kami bisa jadi berkat bagi anak Tuhan yang lain. Ada hamba Tuhan yang kebetulan akan ke Amerika hari itu, dan kemudian ketika sampai di airport ketemu dengan saya, dan tidak akan ketemu kalau pesawat saya tidak rusak. Lalu kemudian ngobrol dan dia cerita sandalnya jebol, sepatunya mau ke Amerika, sepatunya jebol. Lalu dia berkata, Pak, saya dalam proses Tuhan, dia cerita beberapa hal, dan kemudian timbul dalam hati belas kasihan. Saya berkata, Tuhan kasihan hambamu. Lalu Tuhan berkata, berkati dia. Jadi akhirnya kami berikan sejumlah uang kepada orang itu, dan tanpa saya mengerti, dia berangkat ke Amerika tanpa bawa $1 pun, saudara. Kasarnya begitu. Dia cerita dengan saya belakangan. Dan selama 2 minggu pertama, itu uang persembahan yang diberikan lewat kami itu, yang bisa membuat dia bisa beli susu untuk anaknya, makan sehari-hari selama 2 minggu pertama, sebelum kemudian Tuhan memberkati lagi. Jadi kerusakan itu baik buat dia, lebih baik lagi buat saya, karena Alkitab berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Yang kedua, ini kerusakan yang kedua, itu juga baik sekali buat saya juga. Sudah masuk pesawat, sudah hampir naik, enggak jadi, saudara. Muter lagi, penumpang dipersilahkan turun, jadi turun. Tanpa saya mengerti, saya satu pesawat dengan Pak Yusak Cipto, dengan Ibu Timotius Subekti, saya dengan rombongan N, Vanik dan Herman dan 2 temannya ya. Jadi akhirnya kami kumpul lagi di airport, baru ketemu, baru sadar bahwa satu pesawat dengan Pak Yusak Cipto. Lalu saya sempat ngobrol sedikit dengan dia, ngomong yang ringan-ringan, lalu kemudian tiba-tiba dia ngomong begini. Tak tiruin omongannya, saudara ya. Kowe hati-hati lho, Gung. Makin dhuwur ki angine makin gede. Hati-hati katanya. Nah, Anda harus bisa baca. Ini orang ini kalau sama saya tidak pernah gini. Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan. Berhati-hatilah hai hambaku, karena sebentar lagi badai besar akan datang dalam hidupmu. Hirasataka apa? Enggak, saudara. Ini orang natural sekali. Dia hanya berkata pakai bahasa Jawa, kamu hati-hati, makin tinggi itu anginnya makin gede. Dia cuma ngomong gitu mungkin 2 kali dia ulang, tapi itu tiba-tiba kena di hati saya. Terus dalam hati saya berkata, wah repot ini. Ini bakal ada apa-apa pasti habis ini. Waduh, saya berkata ini habis ini pasti ada apa-apa ini. Karena dia bilang kamu makin tinggi itu angin makin gede, hati-hati katanya. Dan kemudian sudah selesai dia ngomong begitu, kemudian diumumkan kami masuk. Di Jakarta pisah, dia ke Jakarta, saya ke Vancouver. Dan selama di Vancouver, saya mengerti saudara bahwa
Saya mesti berbuat sesuatu yang tidak lazim saya buat. Saya mengerti teman-teman ingin sekali punya banyak waktu untuk bisa bicara, ngobrol, sharing, karena tidak setiap kali saya bisa ke sana. Dan itu waktu yang mereka tunggu-tunggu, mereka bisa kumpul, mereka bisa sharing, karena banyak yang orang-orang yang sudah bertahun-tahun saya kenal. Tapi karena peringatan itu membuat saya sadar bahwa saya dalam sesuatu yang tidak pernah jelas apa yang akan saya hadapi, tapi saya mengerti itu sesuatu yang sangat serius yang akan dihadapi. Dan selama retreat, selama seminar, saya berperilaku aneh. Jadi habis firman, saya pamitan, sorry ya saya masuk kamar. Di kamar sendiri dengan Tuhan, saya periksa hati saya, ada apa sih sebetulnya Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang keliru dalam hidup saya tanpa mengerti apa yang bakal saya hadapi, saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Dia menubuatkan yang baik selalu tepat, Dia memberi peringatan selalu juga tepat. Dan betul begitu pulang, luar biasa. Haleluya. Nah sekarang bagaimana hidup kekristenan kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? Siapa yang percaya bahwa hidup kita ini bukan hanya impian tapi kenyataan? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita ini bukan sedang mimpi loh saudara. Kalau enggak, coba tampar pipimu sebelah kanan, sakit tuh. Jangan tampar orang lain. Tampar pipimu sendiri yang sekeras-kerasnya. Anda tahu bahwa kita dalam alam yang nyata sekali. Dan kita bukan dalam alam kebaktian setiap hari. Pak Yusak kemarin mengajar, kadang kita harus dipanggil sebagai anak domba yang tidak punya tanduk. Tapi dia juga memberikan contoh, kalau di School of X saya tidak punya tanduk, maka saya ditandui oleh banyak orang. Tapi saya belajar bahwa kita menghadapi akan realita kehidupan yang sangat-sangat real. Yang oleh karena itu setiap kebenaran firman ini harus jadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Nah mari kita buka firman di Matius pasal 13. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-18 buat saudara, tapi perhatikan khususnya nanti pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah berarti dulu saudara, mengapa perlu kita berdoa setiap kali Anda mau baca firman, dengar firman seperti ini, minta kepada Allah memberikan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kita? Oleh karena kalau tidak, ketika Anda dengar firman dan tidak mengerti, setan dengan sigap mau ambil akan benih firman itu. Itulah sebabnya ada orang Kristen yang bertahun-tahun jadi orang Kristen, aktif melayani tapi tidak ngerti firman sama sekali. Ketika diajak bicara firman, dia nol, zero. Ajak bicara soal kepanitiaan, canggih saudara. Ngomong firman, nol. Lalu orang berkata, kok bisa ya? Bertahun-tahun, belasan tahun jadi orang Kristen, diajak ngomong firman tidak ngerti, suruh kerja dari panitia ini, panitia itu, luar biasa, cari dana pinternya luar biasa, tapi ngomong firman gak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena ketika firman diberitakan, dia tidak mendapatkan pewahyuan dari Allah karena tidak diminta. Sehingga firman datang itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau sebaliknya. Jadi cuma come and go, dan tidak ada sesuatu yang mengubah hatinya. Begitu Anda terima firman dan tidak mengerti, iblis langsung comot firman itu, dan engkau seperti tidak pernah mendengar firman itu. Jadi betapa pentingnya setiap kali Anda mendengar firman, minta Tuhan wahyukan secara pribadi dalam kehidupanku. Nanti Allah akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, teruskan pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-20 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah perhatikan bahwa hal yang saya ingin sampaikan buat Anda ada pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan terjemahan dari The Message. Saya sudah minta untuk ditulis dan ditunjukkan di
layar ini supaya Anda bisa mengikuti. Inilah kondisi orang yang hatinya berbatu-batu. Dikatakan, this is the person who hears and instantly respond with enthusiasm. Inilah orang yang mendengar firman itu dan seketika itu juga segera dia meresponinya dengan suatu perasaan antusias yang luar biasa. But, dikatakan, there is no soil of character. Tapi tidak ada tanah karakter. And so, when the emotion wear off, ketika emosinya sudah lepas, emosinya sudah meledak dan kemudian hilang, and some difficulty arrives, dan beberapa kesulitan mulai mendatangi hidupnya, there is nothing to show for it. Gak ada yang tertinggal, habis semua, dan tidak ada bekasnya sama sekali yang bisa ditunjukkan kepada kita. Nangkap saudara? Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal pada hari ini. Berdasarkan apa yang Tuhan katakan ini, saya melihat ada beberapa hal yang penting. Yang pertama tentang rasa antusias kita. Alkitab mengatakan, this is the person who hears and instantly respond with enthusiasm. Ini orang yang dengan cepat meresponi dengan suatu antusias. Dan saya percaya bahwa rasa antusias itu sendiri betul dari Tuhan. Dan itu merupakan reaksi yang benar. Nggak ada orang Kristen ya, kalau Anda tidak benar-benar ngerti dan mau nerima itu, berkata bahwa saya percaya kepada firman tanpa ekspresi yang antusias. Kecuali Anda robot, bebep, 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 gitu aja saudara. Tapi kalau kita manusia, kalau Anda terima sesuatu yang membahagiakan, itu menimbulkan rasa antusias. Betul saudara? Ada teman yang kerjaannya menurut saya brilian, dulu dia kerjakan, saya nggak tahu sekarang. Dia suka baca di koran, setiap ada iklan yang berisi undian, Pepsodent lah, Lux atau apa gitu ya. Kumpulkanlah bungkusnya, lalu tuliskan nama, alamat sesuai dengan KTP Anda, kirimkan kepada kami. Ini orang brilian saudara. Apa yang dia buat? Dia kumpulkan pemulung-pemulung, dia berkata, aku cari bungkus ini, Pepsodent misalnya. Nanti setiap bungkus aku beli Rp5 atau Rp10 pada waktu itu. Kalau dijual di kilo ini kan nggak ada harganya. Cariin sebanyak-banyaknya, aku beli. Jadi ini orang punya modal saudara. Ya. Jadi dia pemulung dikerahkan. Lalu pada sore hari para pemulung datang bawa setumpuk bungkus Pepsodent. Dari seluruh kota dikumpulkan jadi satu. Terus dia bayar, dia tulis one by one. Namanya dia sesuai dengan KTP, dia kirimkan dengan amplop terpisah, masukkan bum ke kantornya Pepsodent. Dia sering dapat saudara. Luar biasa. Nah sekarang bayangkan ketika dia dapat itu, apakah dia berkata, biasa. Pernah dapat sepeda motor. Oh ya, biasa. Gak apa-apa. Lu kan bagus ya? Bagus. Itu saraf sukacitanya sudah putus kalau gitu saudara. Anda ada orang kasih uang 1 juta, di tengah-tengah saudara desperate, mau makan apa nggak ngerti, bukan karena nggak punya duit, kurang. Ya kalau makan tidak tahu mau makan apa itu 2 macam. 1 karena nggak punya uang, 2 karena bingung, sudah dicoba semua, mau ganti apa lagi kagak ngerti saya. Jadi mungkin Anda yang kedua, mau cari yang lebih tinggi tapi duitnya kurang, ada orang berkata, ini 1 juta buat kamu. Iya. 1 juta. Iya. Buat makan? Iya. Jangan kawin sama orang kayak gini saudara. Anda akan menderita sengsara. Dicintai kagak ngerti, dibenci kagak ngerti, dibentak tenang aja, diprototin tenang aja kayak begitu. Jangan nikah yang begini saudara. Singkirin saudara. Suruh bertobat, masukin bengkel, dia pasti robot lah. Menyamar jadi manusia. Tapi kalau Anda terima sesuatu yang begitu besar, yang membuat Anda senang, responnya pasti antusias. Kalau orang nyanyi, sukacita
Aku penuh. Penuh berapa cc sih gini nyanyi. Ku bermazmur bagimu. Saya nggak percaya tuh. Lalu dia berkata, saya orang Kristen yang bahagia. Dulu pendiri FGB MFI, Demos Sakarian pernah berkata, kita adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang berkata begini, saya orang paling tulisan kami orang-orang paling berbahagia di muka bumi ini. Anda orang Kristen? Iya. Bahagia? Sangat. Lebih baik dengerin dangdut daripada kumpul sama orang begini, saudara. Ya. Gak ada antusiasnya dalam Tuhan. Saya gak bisa ngerti. Sebab kata antusias, enthusiasm, dari dua kata Yunani sebetulnya, yaitu en dan theos. En itu Inggrisnya in, theos itu Tuhan. Jadi en theos artinya God in, Allah di dalam kita. Nah kalau Allah di dalam, kayak robot, itu robot korsleting, saudara. Seharusnya orang Kristen wajar. Antusias itu luar biasa. Itu respon yang seharusnya muncul. Amen. Kalau orang berteriak, ya, biasa itu. Bayangkan kalau Anda menikmati hidup kekal, dosamu diampuni, tahu sebagai anak raja di atas segala raja, dan tidak antusias, itu yang aneh. Tapi kalau Anda hidup di dalam Kristus, tahu kita ciptaan baru, diberi hidup yang kekal, diampuni dosanya, diberikan damai, diberkati oleh Allah, dan antusias, ya itu biasa, wajar. Orang Kristen, saya percaya, harusnya merupakan orang-orang yang paling antusias dalam dunia ini. Karena kita sudah menang. Jadi wajar. Orang terima firman, antusias, itu wajar. Nah kalau orang terima firman sambil setengah tidur dan berkata bahwa saya mengerti. Kok ngerti Biona? Tadi saya dalam alam roh. Sebelum dia khotbah pun aku sudah ngerti. Saya nggak percaya. Tapi persoalannya begini ya. Antusias hanya antusias saja, itu berbahaya. Karena antusias, kalau hanya sekedar antusias, itu hanya berhenti di level jiwamu sebetulnya. Belum tentu dia menembus sampai kepada rohmu. Tapi kalau orang tidak ada antusiasnya, nembus jiwa pun kagak, saudara. Jadi cuma kayak angin. Tapi kalau Anda sudah mulai merasakan antusias, jiwamu merespon sesuatu yang dari Allah, saya berkata, jangan berhenti. Sebab antusias yang sekedar antusias, bisa berarti sekedar ungkapan dari emosi manusia kita. Makanya tadi Alkitab berkata, when the emotion wear off, ketika emosi kita sudah tertanggalkan, nah orang emosi itu bisa ada batasnya loh saudara. Anda nangis saja sampai sedih sekali ya. Anda bisa kehilangan suaramu sampai nggak bisa nangis lagi bisa. Alkitab berkata itu. Anak buahnya Daud. Anda tertawa, sampai sudah nggak bisa tertawa lagi karena kram perutmu bisa, saudara. Antusias itu ada batasnya. Ada batasnya. Karena pasti ada sesuatu yang membuat Anda antusias. Tapi kalau di level emosi saja, itu yang berbahaya. Makanya Anda akan lihat orang-orang yang kata ya, di belakangnya lemes sebetulnya. Ketika dia sendirian, itunya semua hilang. Yang muncul cuma orang yang tidak berdaya dan ditindas oleh setan. Nah, setiap kita punya kepribadian yang berbeda-beda toh ya.
Ada orang yang ekspresif sekali dan itu akan gampang kelihatan antusias. Ada orang yang begitu impresif yang tidak kelihatan sama sekali. Tapi hanya sekedar antusias tidak menolong banyak. Karena itu hanya berhenti di level emosi. Sebab Alkitab berkata, firman yang engkau terima dengan antusias itu, firman yang sama mendatangkan aniaya dan penindasan dalam hidupmu. Percaya? Karena setan tidak pernah ingin Anda tetap punya firman dalam hidup saudara. Itu akan menciptakan tindasan dan aniaya yang mengerikan dalam kehidupan kita. Makanya tidak mungkin dihadapi sekedar dengan emosi dan antusias kita. Dalam kehidupan kenyataan kita, emosi kita tidak menjawab banyak, saudara. Anda sedang butuh uang untuk bayar anak sekolah, Anda nggak selesaikan dengan ya, ibu guru, ya, nanti saya bayar. Gurunya bingung, ini ibu ini waras apa enggak? Oh iya, bayar dong, kapan? Belum tahu. Ngerti saudara? Anda boleh antusias terus, tapi itu antusias tidak membuat batokmu mengeluarkan dolar dan kerikil-kerikil surga, kata Pak Yusak. Atau ketika kau bersin, debu surga keluar. Enggak, saudara. Enggak. Sehingga emosi tidak bisa menjawab banyak sebetulnya. Itu tanda yang sudah cukup baik. Anda meresponi firman. Anda terima berkat dari itu. Tapi emosi saja tidak berarti banyak dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup dalam suatu alam realita, nyata, kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita, serangan setan itu akan datang. Untuk apa? Mencungkil kembali akan firman itu dan menggoyahkan iman kita, meruntuhkannya dan menghabisi kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau kita izinkan firman hanya terbatas pada emosi kita, Anda dalam masalah besar, saudara. Sebab setan tidak pernah main-main dalam mengejar kita sampai dia dapatkan kita. Karena itulah firman harus masuk sampai ke roh kita. Ketika engkau ditekan, yang keluar firman. Bukan emosi yang meledak, bukan kebencian, bukan kemarahan. Tapi yang keluar firman. Dengan elegance Anda akan keluar sebagai pemenang. Tidak compang-camping kedodoran, Anda akan tampil sebagai orang yang menang. Dunia punya standar berbeda dengan kita. Apa artinya menang? Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita hidup dalam firman dan firman menguasai kita, ditekan seperti apapun, yang bereaksi adalah firman di dalam kita, seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Karena itu saya mau sampaikan sekaliguslah pada pagi hari ini ya. Saya tahu dalam 2 minggu ini Anda akan penuh dengan kebaktian. I know, saya tahu. Suara dan hidung saya pun sudah tidak ingin kebaktian sebetulnya, saudara. Beberapa hari ini, ya begini suaranya berubah jadi begitu merdu dan enak didengar. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang penting yang akan kita buat. Besok ada satu hari Anda tidurlah sepanjang hari sebelum kemudian Anda masuk pada acara yang berikutnya. Mulai Selasa malam kita akan mulai KKR kita di Plaza Simpang 5. Kita tidak mungkin buat di gereja ini. Tahun lalu yang pingsan banyak di belakang pintu itu jebol di situ. Saya sudah cukup pengalaman tahun lalu dan kita tidak akan mengulang lagi tahun ini. Kita sewa gedung yang lebih besar. Lalu kemudian selama 4 hari kita akan sama-sama dan Anda akan sangat diberkati. Hari Sabtu kita akan selesai sampai Jumat malam ya. Tapi hari Sabtu kebaktian seperti biasa, Minggu dan Senin dalam 3 hari. Saya sudah minta Ibu Indri untuk sharing sesuatu. Apa yang saya mintakan kepada beliau untuk menyampaikan. Saya melihat begini, saudara. Saya diberi data oleh Pak Yos sebetulnya. Berapa jumlah teman-teman yang siap menikah di gereja ini.
tapi belum menikah. Itu jumlahnya cukup besar. Jadi kalau Anda tidak menikah itu heran, karena laki perempuan imbang dan jumlah cukup besar siap, wah selesai sebetulnya urusannya. Cuman yang teler pendetanya berkati kawin. Tapi oke, fine. Cuman kita ingin pernikahan itu pernikahan yang benar gitu loh saudara. Dan ini penting sekali untuk semua yang belum menikah dan yang sudah menikah, yang sudah lama menikah pun ini penting. Karena kelak mungkin itu firman bukan untuk Anda hari ini, tapi untuk anak cucumu kelak. Supaya engkau tahu bagaimana membawa orang-orang jadi orang-orang yang ilahi. Sehingga dalam 3 hari itu saya minta Ibu Indri akan mengajar tentang bagaimana mempersiapkan akan kehidupan secara dewasa dalam berumah tangga. Dan itu akan jadi anugerah yang sangat luar biasa. Amen, saudara. Nah, apa itu penting, Pak? Oh, penting sekali. Kita hidup bukan dalam alam emosi. Nah, banyak anak muda pikirnya dengan emosi Anda bisa hidup. Sehingga kalau Anda orang India, cukup diberi pohon 1 dan gitar 1 dan ditinggalkan sendiri, bisa menari. Kalau kurang seru, semprot dengan belang wir kayak di musim hujan, saudara. Pilek, batuk semua itu. Itu pacaran paling menyakitkan itu, di tengah-tengah hujan lebat, bergulung-gulung di lumpur begitu menari. Wih, luar biasa. Banyak orang berpikir kita hidup seperti orang-orang India. Saya sudah berkali-kali ke India, saya belum pernah lihat satu orang India pun melakukan yang sama seperti di film-film mereka. Saya lihat orang India kawin, saudara. One day di Bangalore. Saya naik bus ke desa, saya khotbah di sana. Busnya tinggi, panjang, tanpa kaca. Jadi kalau hujan, saudara, kalau hujan Anda mesti siap plastik sendiri. Serius. Sayur, kambing, ayam masuk jadi satu. Saya lihat orang India kawin, saudara. Sorry saya ngomong terus terang, yang laki sudah tua. Yang istrinya, menurut saya seumur anak saya 12-13 tahun. Jalan itu tanpa semangat yang laki. Yang perempuan, bayangin. Terus cuma ditabui di belakang, genjreng. Marahin macet jalan, saudara. Gobrang. Gak semangat, gak ada itu. Gak ada. Beberapa daerah itu mereka bangun gubuknya, dindingnya dari kotoran sapi. Mau nari gimana? Kotoran sapi. Hiasannya, oh bukan pajangan-pajangan di film. Kotoran sapi dibuat seperti ronde begitu, ditusukin kayak sate. Ya. Tanya Pak Yos nanti. Tusuk. Bagus sih. Daripada nggak ada apa-apa. Kreatif kan? Tapi itu untuk menari. Itu nggak realistis. Saya memberitahu emosi saja tidak cukup. Kalau laki-laki cuma datang berlutut berkata, I love you Brad. Tidak cukup. Tanyain, lo bisa kasih makan gua kak? Nanti kita pikul bersama. Nah ini kan orang males. Nanti pasti Allah memberi. Ya belum ada kan? Belum. Kerja dulu. Alkitab berkata, selesaikan pekerjaanmu di ladang, baru bangun rumahmu. Jadi perempuan-perempuan, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, saya beritahu, kalau cuma dirayu dengan emosi begitu, jangan terus mikir India, neneng-neneng, wah ini mulai, please. Dia boleh datang bawa gitar lah kayak begini, boleh aja.
Atau bawa bass, boleh aja. Mungkin bawa tambur drum, boleh aja. Tapi kita tidak hidup dalam alam film India, saudara. Kita hidup dalam alam nyata. Anda perlu makan. Anak lahir perlu dokter. Jadi kehidupan itu realistis. Nanggap ya. Makanya saya minta, tolong diajari nih, supaya realistis. Gitu. Sebab pepatah Jerman berkata, jika cinta sudah melekat, tai kucing, rasa coklat.